Provinsi Banten. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai budaya positif yang diadakan di SMA Negeri 2 Kota Serang. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Gitu 3 kali. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita dapat berkumpul di sini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Bapak Ade Santosa SPD MM, kemudian Bapak dan Ibu yang saya banggakan, ya, yang saya cintai, yang alhamdulillah pada hari ini dapat hadir pada acara diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Kota Serang. Alhamdulillahirobbilalamin, pada hari ini kita dapat berkumpul dan mendapatkan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Bapak dan Ibu. Kemudian tak luput saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, walaupun dalam keadaan sibuk mungkin sedang menyiapkan alat perangkat administrasi, namun sebelumnya ada yang harus diberitahukan mengenai tentang apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika di awal pembelajaran, ya Bapak dan Ibu. Namun sebelumnya, tahun saya akan berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai acara, seperti biasa akan saya panjatkan terlebih dahulu puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya, iman dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat kita cintai ini. Ya, salawat beserta salam tetap kita tunjukkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman saat ini yang sangat terang benderang dan melek IT seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang saya cintai, sepertinya hari ini Bapak dan Ibu masih belum fokus apa sih itu yang namanya budaya positif yang harus dilakukan SMA Negeri 2 Kota Serang begitu. Sebetulnya sudah pernah Bapak dan Ibu lakukan, namun ini untuk diperkuat kembali pengetahuan mengenai apa sih budaya positif tersebut. Namun sebelumnya, karena terlihatnya nih Bapak dan Ibu masih belum segar gitu ya, mari kita untuk merefleksikan diri terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Boleh saya minta Bapak dan Ibu untuk berdiri? Ya, melemaskan ya, supaya Bapak dan Ibu lebih sehat begitu ya. Karena kita akan mulai banyak materi, tapi harus ada gerakan terlebih dahulu. Ikuti gerakan yang ada di sini. Bertepuk tangan, buka tutup, tangan dipegang nengok, buka tutup, tangan di bahu nengok, buka tutup, bertepuk tangan, digulung-gulung sampai tertawa, digulung-gulung sampai menangis, digulung-gulung sampai teriak, digulung-gulung dari lapak sudah ya, bisa ya itu ya. Kita percepat, itu permulaan, baru tes Bapak dan Ibu. Sekarang karena tadi sudah sedikit hafal bagaimana cara gerakannya, kita ulangi lagi. Yuk. Bertepuk tangan, tangan dipegang, tangan di bahu, buka tutup, bertepuk tangan, sampai menangis, sampai teriak,
positif. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang negatif yang untuk dilontarkan. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu. Baiklah, kita mulai mengenai tentang budaya positif. Kira-kira jika Bapak dan Ibu mendengarkan kata budaya positif, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Wida? Sama Kebiasaan yang baik. Ada lagi yang lain? Kebiasaan yang baik. Itu sama saja. Hal-hal positif. Hal-hal yang positif ya, Ibu Anissa. Ibu Anissa apa? Ketika mendengar budaya positif, Ibu tahu. atmosfer yang baik dan Meningkatkan. Wah, atmosfer yang baik dan positif, betul semuanya ya. Intinya yang namanya budaya positif itu adalah suatu kegiatan yang berbaunya positif ya. Ya, yang tadinya negatif jangan dipakai ya. Nah ini. Nah di sini kita akan membicarakan atau mempresentasikan, saya akan presentasikan mengenai tentang konsep inti budaya positif yang terbagi menjadi 8 ya. Diawali dengan perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Ya. Kemudian apakah disiplin positif itu? Ya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Ada juga kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ada posisi kontrol guru dan ada keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Adakah Bapak dan Ibu di antara semuanya ini kira-kira yang sudah diketahui oleh Bapak dan Ibu? Belum ya? Belum ada ya? Mari kita bahas bersama-sama mengenai tentang perubahan paradigma belajar. Baiklah Bapak dan Ibu, sepertinya sering sekali ya Bapak Ibu mendengarkan paradigma baru. Apa sih itu? Gitu kan. Kemudian apa sih kurikulum merdeka dengan yang namanya paradigma baru? Nah, disinilah Bapak dan Ibu, kita harus mengetahui mengenai tentang pembelajaran dengan paradigma baru ya. Di mana Bapak dan Ibu sekarang itu menggaungnya atau viralnya Bapak dan Ibu di sini, kita bukan menuntut para murid. Biasanya dari dahulu kala sampai saat ini mungkin masih ada ya yang masih menuntut para muridnya untuk mendapatkan nilai yang bagus, begitu kan, harus mencapai kelulusan yang sudah ada standarnya. Padahal di sini kita itu bukan mau menuntutnya, tetapi adalah menuntun. Yang namanya menuntun itu tidak memaksa, ya. Dimana kita di sini adalah mencetak para murid menjadi karakternya berkarakter profil belajar Pancasila. Dan diartikan di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta ini belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, ini ada yang sangat menarik dari kata berdiferensiasi. Kira-kira kalau misalkan ada pernyataan berdiferensiasi dalam benak Bapak dan Ibu, apa sih itu berdiferensiasi? Perbedaan. Mister Ana nih bahasa Inggris nih, differentiation. Ya, berbeda ya, memang berbeda. Sekarang berbedanya itu apa maksudnya dari berbeda? Ada yang tahukah? Ya, sekarang itu berbeda di sini adalah di mana kita melihat para peserta didik atau murid itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Nah, bingung lagi, apa itu kodrat alam? Apa itu kodrat zaman? Begitu kan? Kalau kodrat alam berarti yang dibawa oleh pembawaan alam. iya, pembawaan alam, betul. Pembawaan alam dari muridnya. Di antaranya seperti apa? Kira-kira kalau pembawaan alam dari muridnya? Ya, sifat, kebiasaan. Ya, itu karakter-karakter seperti itu tidak bisa atau tidak mudah untuk diubah, begitu. Karena sudah pembawaan dari lahiriah alami. Nah, begitu pula maksudnya diferensiasi itu yaitu para murid di sekolah SMA Negeri 2 Kota Serang memiliki kodrat alamnya yang berbeda-beda, baik dari karakter maupun dari daerahnya, ya kan? Mungkin ada yang dari mana? Dari Jawa misalkan, ya kan?
mungkin saja dari Lebak ya, mungkin saja juga asli orang Serang. Itu pun termasuk ke dalam kodrat alam yang dibawa dari orang tua juga begitu. Nah sekarang kodrat zaman. Sekarang kodrat zaman itu apa ya? Zaman berarti apa itu? Kondisi saat ini. Periode ya, kurun waktu saat ini yang sekarang ini. Nah kodrat zaman, maksudnya kodrat zaman itu sekarang bagaimana ya Bapak dan Ibu kalau melihat pada saat itu zamannya apa? Zaman digital, teknologi hampir sama ya seperti itu. Ya gimana? Berarti murid pun dituntut untuk melek dalam hal teknologi berdasarkan zamannya saat ini begitu. Maka inilah yang disebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru begitu. Jadi disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya para murid. Jadi kita sesuaikan kebutuhan mereka ya. Jadi tidak ada yang namanya kata Bapak dan Ibu tolong ya kamu harus menghafal ini sampai ini. Enggak, itu tuntutan kan. Nah sekarang bukan seperti itu, tetapi kita hanya bisa memfasilitasi dan menuntut dari karakternya siswa, kebutuhannya apa begitu. Jadi nanti akan nyambung tuh mengenai tentang pembelajaran diferensiasi, di mana Bapak dan Ibu memfasilitasi berbagai macam kegiatan di dalam pembelajaran. Jadi jangan dipaksakan. Kalau misalkan ini muridnya itu hanya bisa menalar doang begitu. Jadi jangan dipaksakan untuk bisa dia menulis, dipaksakan jadi yang ada mereka itu si murid tidak nyaman begitu. Nah ini awal untuk Bapak dan Ibu mengetahui begitulah yang namanya paradigma baru begitu. Kita sudah mengetahui ya tentang profil belajar Pancasila ada berapa dimensi? Betul, ada 6. Di antaranya apa? Bu Ida? Perihal apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Betul, berakhlak mulia. Kemudian bergotong royong, berkebinekaan tunggal, bernalar kritis, ya, ada apa lagi? Iya, mandiri. Ya, hafal ya nyanyiannya. Profil pelajar Pancasila, pada Ibu yang itu yang diinginkan apa tujuan dari pendidikan itu. Jadi siswa itu atau murid itu memiliki karakter profil pelajar Pancasila berdasarkan dimensi yang ada ini. Ya, Bapak dan Ibu lanjut mengenai tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ini yang saya tadi maksudkan. Di mana tadi itu biasanya para guru hanya menuntut para muridnya. Kita ini tahunya ilusi guru mengontrol murid itu, jadi kita yang punya kuasa nih di kelas, gitu kan. Terserah gue judulnya, gue yang tahu, gue yang punya ruangan, gue yang punya jam. Jadi murid harus nurut sama saya gitu. Bukan itu ya Bapak dan Ibu, tapi kita akan memerdekakan murid kita gitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat biasanya ada yang ilusi seperti itu, memberikan positif gitu. Ternyata itu tidak efektif dan tidak bermanfaat begitu. Contohnya apa tuh? Ada yang tahu nggak ilusi seperti itu apa? Ilusi bahwa semua penguatan positif, iya betul, misalkan guru memberikan penguatan positif, tapi ternyata itu tidak begitu bermanfaat dan efektif gitu. Contohnya apa yang positif? Ada yang tahu? Kalau kebiasaan kita ya, maaf ya, memang betul ada juga yang biasanya ada yang ranking 1 diberikan hadiah nggak atau reward nggak? Atau nilai lebih katanya gitu. Ada nggak yang suka begitu? Ada ya. Memang diakui memang masih ada juga yang seperti itu ya, kita kasih hadiah. Itu kan hal yang positif menurut kita ya, hal positif. Tapi ternyata Bapak dan Ibu kenapa coba dibilang itu ada miskonsepsi? Kenapa kita memberikan hadiah kan positif, tapi ternyata itu bukan hal yang positif begitu? Apa kira-kira? Ada nggak bayangan? Kalau misalkan yang tidak dapat hadiah akan berpikir apa siswanya atau muridnya? Ya, kecemburuan sosial akan muncul, begitu kan? Hubungan antar teman di kelas juga akan hancur karena gara-gara kamu mah dapat itu hadiah tuh mah enggak. Lu aja mah
baik belajar, tetapi ternyata tidak begitu yang dialami atau yang dirasakan oleh murid begitu. Jadi kita tidak bisa berpikir sama dengan pakai oleh dia gitu loh. Kita pakai baju menurut kita bagus, tapi belum tentu bagus untuk yang melihatnya, begitu intinya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, siapa nih yang biasa begini? Ada nggak kira-kira ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah ya mampu menguatkan karakter? Kita berpikiran kalau kita bilang begini ya, anak-anak bisa mengkritik kamu hari ini kenapa sih dapat nilainya jelek? Menurut kita kan menegur ya, tapi kan belum tentu juga yang dirasakan oleh murid itu akan sama. Jadi sebetulnya juga tergantung ketika pemahaman yang diterima oleh murid saat itu, dan juga ketika intonasi mungkin ya, intonasi atau nada pun juga berpengaruh begitu terhadap yang dipahami oleh murid gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, nah itu seperti tadi tuh, karena kita merasa senior, kita adalah gurunya dan dia adalah muridnya, jadi kita mau semena-menanya kita. Itu salah juga ya Bapak dan Ibu. Tapi di sini kita adalah menuntun, bukan menuntut. Kembali lagi ya. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Lanjut. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrolnya ya. Ya yang tadi itu saya bilang pemahaman akan berbeda yang dialami oleh murid. Di mana kalau stimulus respon tuh kan realita kebutuhan kita sama nih, tapi ternyata kenyataannya atau realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Seperti yang saya bilang tadi, menurut kita ini sudah bagus, tapi belum tentu yang dirasakan oleh murid begitu. Maka harus ada teori kontrolnya gitu. Orang lain bisa mengontrol saya, gitu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sebetulnya. Ini ada prakteknya ya, sebetulnya gini, ada prakteknya. Boleh saya minta dua guru ke depan? Beda. Yuk. Boleh, ayo Bu Ida sama Kapit deh. Kamu sudah terakhir. Apa Pak Aman? Ayo Pak Aman, ayo Pak Aman, Pak Aman. Bantu Pak Aman. Ini teori kontrol diri nih, seperti ini maksudnya, biar paham. Pak Aman, teori kontrol diri itu gini, misalkan Ibu Ida memiliki suatu benda yang istimewa, kemudian tidak mau diberitahukan oleh Pak Aman, nggak mau dikasih lihat nih. Kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Ida? Nah, sekarang Pak Aman harus ngerayu apa sih Bu Ida yang beda-beda gitu. Ingin tahu nggak caranya gimana ngerayu Bu Ida supaya mau memperlihatkannya? Ayo, Pakai bunga nggak? silakan. Enggak, nih. Ayo, ngerayu. Mau tahu apa mau tahu banget? Bikin kesel. Gak mau. Pokoknya rahasia. Kita gelis. Ayo kita kapan? Enggak, pokoknya gak mau dikasih tahu. Membuat orang bermasalah dosa loh. Enggak mau. Terbiasa kemana? Ini sebenarnya tahu sama yang mau itu ya? Iya, bagaimana? Harus terima kasih sebetulnya. Ayo, gimana caranya? Bu Ida, boleh tahu nggak apa sih yang dipegang Bu Ida? Iya, nggak boleh. Rahasia. Bu Ida baik.
kuncinya, begitu. Kalau misal kata kita, nggak apa-apa lah, sok, gitu kan, kata Bu Ida, sok lah, walaupun berharga, tapi jangan bilang-bilang ya, bisa kan begitu, gitu. Jadi semua yang namanya kelakuan atau tindakan yang dilakukan itu kita yang mengontrolnya, bukan orang lain. Jelas ya, paham itu maksudnya rekod. Kita lanjut ya, ini hanya contoh-contohnya saja. Kira-kira tindakannya seperti itu. Baiklah Bapak dan Ibu, sekarang mengenai tentang disiplin positif. Kira-kira kalau misalkan ada kata disiplin itu apa masukan? Tegas. Tegas. Tetap satu pendirian. Satu pendirian. Kalau menurut Pak Bapak? Disiplin itu sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Kalau menurut Pak Hakim secara bahasa Indonesia? Ya benar dong, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Mentaati aturan yang telah ditetapkan. Ya, betul, ya semuanya betul. Nah di sini diartikan disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Ya. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk, nah ini tujuannya ya, untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Nah itu tadi saya bilang ilusi yang salah, di mana Bapak dan Ibu berikan reward berupa nilai, berupa penghargaan atau misalkan kado, ya kan? Memang disiplin, tapi belum tentu juga gitu kan. Tadi itu ancaman atau hukuman. Nah, ini disiplin, tapi biasanya kalau ingin disiplin berarti kitanya yang harus tangguh atau kuat ya, begitu kan? Iya enggak Bapak dan Ibu? Kalau disiplin, Nah, disiplin adalah satu tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau kontinu. iya, secara kontinu, iya. Tetapi seharusnya yang diinginkan itu keluar dari dalam diri atau keyakinan si murid, bukan secara paksaan gitu. Nah kita nih tadi itu berbeda dengan paradigma baru, di mana gurunya sekarang adalah mempelajari bagaimana sih caranya biar murid pun disiplin, tetapi itu munculnya dari dalam diri muridnya, bukan karena aturan yang telah ditetapkan begitu. Nah itu jadi maksudnya disiplin itu begini caranya begitu. Walaupun artinya adalah untuk menumbuhkan kesadaran. Nah kesadarannya kebanyakannya kesadaran dipaksa begitu. Ya Bapak dan Ibu. Nah tujuan seorang pendidik, nah ini di sini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke yang lebih baik lagi. Ini salah satunya ya. Nah, ini maksudnya kebajikan universal itu begini. Kalau kebajikan itu berarti sesuatu yang baik ya. Nah, universal itu maksudnya di sini ada beberapa teori-teorinya ya. Tapi kalau dalam hal pendidikan, profil belajar Pancasila lah yang diperlihatkan. Yang tadi itu yang disebutkan dimensinya ya. Gitu. Ini nilai kebajikan yang umumnya dilaksanakan. Nah, kebajikan tersebut, Bapak dan Ibu, didasari oleh kebutuhan dasar manusia. Kira-kira bisa terbayangkan nggak sih kebutuhan dasar manusia itu apa? Apa aja kebutuhan dasar manusia? Sadar, pangan, aman, itu. Kasih sayang, betul bisa. Apa nih kebutuhan dasar manusia? Sayang, penghargaan. Hargaan. Menurut Bu Santi apa? Perhatian. Perhatian itu butuh kasih sayang. Tadi yang sama ya. Menurut Ibu Ani, cinta rasa aman. Cinta rasa aman, iya loh, butuh loh manusia. Cinta ya? Iya, betul. Tapi di sini kita terlebih dahulu ya, apa sih itu kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini didefinisikan kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang
inginkan. Jadi sesuatu yang kita inginkan itu adalah suatu kebutuhan, ya. Ya tadi itu sandang pangan memang perlu, gitu. Itu kebutuhan juga. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, tadi itu ada yang butuh kasih sayang, ada yang butuh cinta. Nah, itu adalah dasar kebutuhan manusia. Nah, kita kategorikan menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang tadi itu yang bertahan hidup. Nah, tadi yang sandang pangan masuk ke? Iya, bertahan hidup. Yang tadi butuhkan cinta dan kasih sayang? Iya, masuk kasih sayang. Ada nggak yang butuh harga diri tadi? Nggak ada. Nggak ada. Sebetulnya itu kebutuhan juga loh, Bapak dan Ibu. Iya kan? Ya, gimana kalau misalkan kita ingin dihargai juga kan dengan apa yang kita kerjakan. Nah, itu termasuk ke dalam penguasaan. Ada juga tadi yang bilang mandiri, siapa ya? Ada yang bilang mandiri. Nah, itu adalah termasuk ke dalam kebutuhan kebebasan. Nah, ada nggak tadi yang ingin bermain gitu? Nggak ada ya? Bapak dan Ibu nggak mau healing? Tadi nyebutin loh healing. Yang mandiri tadi maksudnya tuh ATM-nya. Oh. Ya iya kan, kebutuhan kan? Iya, mandiri adalah kebutuhan dasar gitu. Mau apa pokoknya masuk kebutuhan dasar. Nah, Bapak dan Ibu, ini jangan lupa ada kebutuhan kesenangan. Jangan dilupakan, jangan sampai Bapak dan Ibu kurang healing katanya. Ternyata di sini memang kebutuhan juga, di mana bermain, humor atau antusiasme atau tertawa juga ya. Itu masuk ke dalam kebutuhan dasar kesenangan. Nah, di sini pula Ibu harus mengetahui itu kebutuhan dasarnya para muridnya, gitu kan? Pasti dari karakter mereka yang bermacam-macam, ya, dari karakter tadi itu bawaannya secara kodrat alam. Ada siswa yang masih kurang kebutuhannya. Di antaranya mungkin ya, kalau di kelas ada nggak murid yang senang bermain? Ada kan? Nah iya, ada juga yang iseng katanya kan. Nah itu karena mereka membutuhkan suatu kebutuhannya begitu. Maka kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Manusia ini siapa? Iya, murid saya. Dengan mengetahui kebutuhannya, kita akan tahu apa yang dibutuhkan oleh murid kita begitu. Kalau yang suka bermain, berarti kita harus bisa menanganinya nih. Dia butuh bermain, berarti kita memfasilitasi apa gitu untuk murid kita, entah itu permainan atau ice breaking di dalam pembelajaran, ya kan? Nah, kemudian ada juga ternyata ada yang harga diri, keinginan untuk dianggap. Ada loh Bapak dan Ibu yang siswanya diam aja, gitu kan? Nah, berarti dia butuh apa? Gitu kan? Berarti dia butuh perhatian. Maka kitanya yang harus tahu gitu kebutuhan dari murid kita. Ini suaranya gede banget ya. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia. Suaranya gede ya. Motivasi perilaku manusia sebetulnya begini Bapak dan Ibu. Kebanyakan yang terjadi, maksudnya dari diri kita itu, ini soundnya terlalu gede kayaknya, Rizky. Motivasi itu ada dua, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu adalah dimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi dalam diri ya, secara intrinsik. Tapi kalau ekstrinsiknya, dimana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini maksudnya secara real terlihat tindakan yang dilakukan. Misalkan begini, ada siswa atau ada murid, suaranya, ada murid, misalkan dia tidak disiplin atau datang terlambat
diskusi tersebutlah dia mengeluarkan suatu alasan-alasan yang bisa diterima begitu untuk menghindari hukuman gitu. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian kita akan memahami tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nih, apa bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Disinilah yang Bapak Ibu harus ketahui. Karena nanti kita akan bertindak sebagai seorang guru yang harus tadi itu mengenai kebutuhan, ya kan, dari siswanya. Tetapi begitu ada yang tidak disiplin, kita harus tahu juga harus seperti apa bertindaknya. Tetapi harus ingat juga kita sebelumnya sebelum melakukan suatu hukuman atau konsekuensi sudah ada suatu keyakinan kelas. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa itu hukuman. Hukuman itu adalah diartikan tidak terencana. Hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya itu ada hukuman. Yang tadi itu ketika siswanya atau muridnya melakukan hal yang disiplin, hal yang tidak disiplin, mereka akan mendapatkan suatu hukuman. Nah, hukumannya mereka tidak tahu seperti apa, misalkan begitu, karena akan tiba-tiba diberikan. Bisa saja berubah-ubah, itu disebut dengan hukuman. Dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, ini maksudnya hukuman. Saya tanya terlebih dahulu Bapak dan Ibu, peraturan sekolah atau peraturan murid, biasanya murid ikut sertakan tidak ketika membuat aturan? Itu kesalahannya. Kenapa dia yang ada? Ya itu tadi kembali lagi, mereka berbuat tidak berdasarkan kesadaran diri disiplinnya, karena unsur terpaksa berdasarkan aturan yang ada. Begitu. Itu maksudnya dari hukuman. Bersifat satu arah. Nah, itu kita menentukan tuh peraturannya. Peraturan sekolah satu, misalkan datang terlambat akan diberikan hukuman bla bla bla. Nah, itu satu arah. Sedangkan dari siswanya ada nggak ditanyakan, kamu setuju nggak mengenai hal itu? Nah, harusnya ada suatu kesadaran dulu ditanya pada muridnya, ya. Atau bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, mudah-mudahan sih di SMA 2 tidak ada yang namanya hukuman seperti ini ya. Tidak ada lah. Konsekuensinya adalah konsekuensi diartikan terencana atau disepakati. Nah, ini yang disebut dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu antara dua arah ya, di mana si murid mengetahui ya tentang aturan tersebut, kemudian guru pun mengetahui. Jadi apa yang harus dilakukan murid, apa yang harus dilakukan oleh guru, ini disebut dengan konsekuensi. Karena sama-sama paham apa yang akan terjadi bila mana tidak sesuai dengan aturan yang disepakati. Gitu. Sikap guru selalu monitor murid, nah itu selalu monitor saja, tapi tidak berikan suatu hukuman. Tapi harus ditanyakan tentang keyakinan yang dikeluarkan oleh siswa atau murid. Nah, sekarang restitusi. Ini kalau bicara tentang restitusi bukan tentang pajak ya, tapi di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Gitu Bapak dan Ibu. Nah, untuk lebih jauh lagi, saya akan memberikan suatu kuis atau latihan di mana Bapak dan Ibu memilih apakah hukuman, apakah konsekuensi. Ya, siap? Halo, Bapak dan Ibu siap? Mes, sebentar namanya dulu Mes. Iya. Kaitan dengan aturan yang ini hukuman ya. Satu contoh, sekolah membuat sebuah aturan yang justru itu misalkan akan berdampak baik terhadap atau positif terhadap siswa itu sendiri. Taruhlah mengenai disiplin, misalkan GDS harus datang tepat waktu. Nah, bagaimana jadinya ketika siswa diundang untuk berdiskusi membuat aturan itu, sementara kalau pikir mereka kan pragmatis gitu ya, mereka lebih biasanya mengedepankan ego, artinya lebih cenderung tidak setuju. Lalu kalau misalkan tidak setuju, maka tidak akan ada aturan di situ, sehingga disiplin akan tidak ada di situ. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Nah, ini yang pasti akan dijadikan suatu pertanyaan bagi Bapak dan Ibu Teteh. Kita ada pikiran gimana sih kalau misalkan nggak tahunya murid seenaknya aja bikin aturan. Bapak dan Ibu, kita kembali lagi kepada posisi atau peranan Bapak dan Ibu sebagai guru tadi, yaitu sebagai apa? Tadi saya sudah jelaskan.
begitu. Jadi ketika membuat suatu aturan yang disepakati atau suatu kesepakatan bersama, harus kita tuntun. Jadi kita ketika mempertanyakan pembuatan aturan, kita tanya, nah kalau dengan begitu dengan jam 9 sama aja kamu nggak sekolah, begitu kan bisa. Jadi tidak ada unsur paksaan ketika membuat kesepakatan bersama, begitu. Jadi kembali lagi kita tetap harus menuntun, bukan berarti membebaskan terserah mereka, enggak. Tapi kita harus memberikan sesuatu yang ada nalarnya bagi mereka, begitu. Nanti saya akan perlihatkan juga contoh cara pembuatan penetapan keyakinan kelas. Ini saya akan lebih jelas lagi nanti ya Pak Aman ya, tapi sudah ada gambaran ya. Jadi tidak dibebaskan, tetap kita harus menuntunnya, begitu. Saya akan kirimkan link kuisnya di info dinas ya. Ada yang jatuh? Ya. Ya, nanti mengikuti itu ya. Contoh konsekuensi atau hukuman materi yang umum adalah hukuman fisik seperti pukulan atau tendangan, denda atau guru finansial. Terus bagaimana? Nah seperti ini nantinya kalau misalkan betul maju ke depan. Hukuman atau konsekuensi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Nah seperti itu. Ada yang sudah sampai pada tujuan? Game over. Anteng ya. Oh, dapat 15.000. Ya, itu adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang tadi diartikan ya, sudah paham ya. Kalau yang namanya hukuman yang tadi itu hanya satu arah dan datangnya tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi itu sudah diketahui ya dari dua arah, di mana guru dengan murid sudah mengetahui atau paham apa yang akan dilakukan. Ada yang Bapak dan Ibu? Sangat menyenangkan kah? Kita kembali lagi ya, itu hanya XBP-nya untuk mengetahui atau seberapa paham Bapak dan Ibu antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut mengenai 5 posisi kontrol guru. Nah, ini 5 posisi kontrol guru itu ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, ada juga yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada juga sebagai manajer. Kira-kira apa sih itu dari 5 kontrol guru, artinya atau maknanya? Mari kita simak Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus murid yang datang terlambat hadir di sekolah. Kalau sebagai penghukum, pasti Bapak Ibu akan bilang, sana kamu berdiri di depan kelas selama 1 jam karena kamu sudah telat misalkan, ya kan? Ada nggak yang masih sering berkata begitu? Nah, ini termasuk ke dalam Hukuman atau penghukum sebutnya, atau guru penghukum. Nah itu. Sedangkan kalau misalkan berapa kali ibu atau bapak harus diberitahukan, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak, ini adalah pembuat rasa bersalah. Betul tidak? Si siswa akan merasa bersalah kan? Ketika bapak dan ibu bilang, ih kamu ngecewain aja gitu kan, terus harus berapa kali ibu memberitahukan, otomatis berpikir kan murid, iya ya gue salah datang telat, sedangkan keyakinan kelas harus tepat pada waktunya untuk hadir di sekolah gitu. Ya, ini disebut pembuat rasa bersalah. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan cara teman? Ada nggak yang di sini yang mempunyai karakter sebagai kontrolnya teman? Pasti ada di antara Bapak dan Ibu. Di mana Bapak dan Ibu dijadikan sebagai seorang pahlawan misalkan ya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah.
control guru-nya sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau, contohnya di sini, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, di sini hanya sebagai pemantau saja, hanya memberikan pertanyaan, kemudian siswanya merespon atau menjawab, tapi di sini bukannya tidak memberikan suatu kesalahan, tapi hanya menanyakan saja tentang keyakinannya, ya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat, misal kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Ya, saya tunggu harus sudah selesai misalkan, karena sudah tahu konsekuensinya seperti apa, gitu. Harus mengerjakan tugas, ya. Karena datanya terlambat kan, otomatis banyak tugas yang telah dilewati, tidak dikerjakan, gitu. Maka di sini pernyataannya, kata-katanya adalah ini, gitu kalimatnya. Itu sebagai pemantau. Nah, sekarang bagaimana kalau jadi seorang manajer? Kalau seorang manajer, kalimatnya kira-kira seperti ini. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Gitu, dipertanyakan kepada siswanya, kepada murid yang datang terlambat tadi itu. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Jadi mempertanyakan, kira-kira dia sudah yakin belum dengan aturan yang telah dibuat atau yang telah disepakati? Jadi kedudukannya sebagai manajer, jadi kita yang berkuasa tapi tidak menguasai banget, tapi hanya sebagai penuntun gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol guru tadi itu. Ingat tadi apa? 1. Menghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Terakhir adalah manajer. Oke, itu yang harus Bapak ingat. Itu Bapak Ibu posisinya di manakah Bapak dan Ibu, maksudnya akan dipertanyakan di dalam tulis ini. Latihannya, posisi kontrol apakah saya? Nah, kalau kata-kata gini gimana? Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Dari 5 posisi kontrol guru tadi apa ini termasuknya? Menghukum. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo, apa yo? Kata tidak Pak? Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas.
kebajikan dan kebajikan itu ada di sini. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit ya, nggak panjang-panjang itu yang namanya keyakinan kelas, tetapi sangat bermanfaat gitu bagi diri muridnya tersebut karena keluarnya dari dalam diri muridnya, ya, mudah juga untuk diingat dan diterapkan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang telah saya terapkan di kelas 11-3. Nah, ini oleh Ibu. Dirasakan menyenangkan dan nyaman. Jadi inilah yang ingin saya terapkan kepada Bapak dan Ibu agar bisa diimbaskan atau bisa diterapkan di SMA Negeri 2 Kota Serang ketika Bapak dan Ibu masuk di awal kelas dalam saat pembelajaran. Sebelumnya buatlah keyakinan kelas antara murid dan guru. Nah, itu tujuannya tadi agar bisa pembelajarannya atau proses pembelajaran di kelas dirasakan nyaman, menyenangkan, dan siswa juga tidak terbebani, begitu. Ya seperti saya sudah jelaskan, jangan sampai kita itu di sini hanya sebagai penghukum tadi itu, iya, jangan sampai merasa saya yang berkuasa, bukan itu. Tapi kita tetap harus gitu menuntunnya, bukan menuntut. Nah, ini contoh yang telah saya laksanakan atau yang saya terapkan. Kemudian saya pun setelah close-in, ini adalah langkah-langkahnya ya. Pertama, tadi itu saya memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada murid apa yang diinginkan oleh kalian, misalkan seperti itu. Apa yang ingin supaya kelas ini bisa belajar dengan nyaman itu kamu seperti apa? Dipertanyakan. Setelah itu dibagikan post-it-nya, dituliskan di kertas post-it, kita tempel di depan. Nah, itu nomor 2, ditempelkan. Apa saja opini mereka. Bukan berarti semua opini mereka itu ya, kata Pak Amin itu apa semuanya, enggak. Kita filter dari berbagai macam keyakinan yang mereka inginkan, kita tuntun ini mana yang baik, mana yang tidak. Kalau misalkan yang baiknya kita goreskan atau kita yakini bahwa itu memang bagus atau positif. Tapi ketika suatu keyakinannya tidak baik, kita nyatakan ini tidak baik, nah, misalkan seperti itu. Jadi diberikan suatu penjelasan apa yang tidak baiknya. Jadi intinya tidak semua keyakinan dalam diri mereka pun dikeluarkan, tapi dikeluarkannya bukan yang hal yang negatif, tapi yang positifnya.
bagaimana cara penerapan keyakinan kelas atau penerapan kelas dalam pembelajaran gitu. Nah ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya betul. Keyakinan kelasnya sama dengan bakat belajar. Betul, bisa bakat belajar, tetapi di sini tadi itu hanya posisinya kita tidak menuntut gitu. Diawali dengan mereka menginginkannya seperti apa, kebutuhan apa yang mereka inginkan. Nah, buatlah suatu kontrak itu, makanya disebut dengan kesepakatan. Kesepakatan sama dengan kontrak belajar sebetulnya. Gitu. Ya, ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Tadi mintanya apa sih itu restitusi? Nah, ini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 langkah, ada 3 tahapan restitusi agar semuanya berjalan dengan baik atau nyaman dan menyenangkan di dalam kelas. Maka Bapak dan Ibu berhak untuk memberikan suatu bukan hukuman, tetapi suatu tahapan restitusi ketika si murid melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan kesepakatan dalam keyakinan kelas. Di antaranya 1, menstabilkan identitas. Nah, nanti kita akan bahas lagi seperti apa sih menstabilkan identitas gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, ini menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi menstabilkan identitas kata-katanya nih ya, kalimatnya yang akan Bapak Ibu bisa ambil atau telaah. Jadi kira-kira mana sih yang masuk dalam menstabilkan identitas? Nah, ini contohnya. Berbuat salah itu wajar gitu kan. Kalau ada siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau tadi itu yang melanggar dari aturan keyakinan kelasnya. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kata-kata itu adalah menstabilkan identitas. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu, gitu kan? Karena ingin ada suatu pendekatan terlebih dahulu ya, maka ada menstabilkan identitas itu gitu, start awal lah, pemanasan ibaratnya. Jadi jangan langsung memanas, kamu salah bla bla bla, enggak. Tapi kita harus ada awalnya terlebih dahulu, di mana anak juga tidak merasa bersalah dalam hal dia indisipliner. Paham ya Bapak dan Ibu? Nah, ini ada kata-katanya yang bisa Bapak Ibu bisa pergunakan lah, kira-kira seperti itu gitu. Kemudian kita menstabilkan identitas ada validasi tindakan yang salah. Jadi kita tidak tahu yang salah ya enggak, tetapi kita memberikan suatu pertanyaan atau pernyataan di mana si siswa atau muridnya itu yang berpikir bahwa yang dilakukan oleh dia itu adalah salah gitu.
ini dijadikan suatu pembelajaran bagi kami. Terima kasih Bu, saya izin kasih Bu. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan langsung kamu dipanggil, makanya dengan cara dipanggil si muridnya. Sekarang seperti itu, jadi tidak langsung di lapangan. Langsung gua ke cegane. Dua hari kemarin kamu tidak masuk, alasannya kenapa ya? Saya merasa di sini dan tidak berada tapi kalau yang saya terus itu bisa jadi kesimpulan Pak Ikhlas tahu bahwa kamu tidak sekolah. Saya tidak mengabaikan kamu tidak mengabaikan Disiplinnya tidak langsung Emil, seharusnya dari kali kalau tidak masuk sekolah beritahukan wali kelas. Maka berhubung kamu tidak sekolah selama 2 hari, maka ada tugas yang harus kamu kerjakan ya Emil. Nah nanti tolong tanyakan kepada teman kamu kira-kira apa tugasnya dan tolong kerjakan ya. Jangan sampai diulangi lagi. Ya Bu. Baik Bu, saya tidak akan mengulangi lagi dan akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bu. Baik Emil, dan jangan lagi. Terima kasih. Ya, ya. ini artis saya dari kasus satu kan ya. Saya akan menyampaikan sesuatu tentang saya. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mendukung suami saya sebagai tanda berdiri. Jadi tidak ada yang namanya langsung Saya tidak akan hakimi di tempat. dan saya akan Sekarang kan dipanggil supaya tenang. Ya, Kalau biasanya nanti kamu tahu nggak dipanggil kenapa? mengenalkan nama saya di Jakarta. Saya tidak terima dari dua pertanyaan. Saya akan sampaikan tentang Kan keberpihakan karena murid di situ. saya mengatakan dan bangga dan juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu telah Jadi tidak langsung ngegas ya sekarang mau bisa tahan, ya, sesuaikan dengan tahapan-tahapannya tadi. Nah ini sebenarnya. Ini sekali ditanya sama temannya, ini emang kamu kenapa? Enggak, itu kebutuhan video aja. Kan ini berapa? Tapi memang itu artinya harus ada sosialisasi seperti ini supaya bisa menjadi konsumsi publik ya, itu. yang lainnya, sehingga ketika anak berbuat salah, anak mampu menyadari kesalahannya sendiri. Gak hanya anak, maksud saya sih kita punya paham Ya. punya nanti jangan bertindak menghakimi di publik, tetapi dipanggil secara baik-baik, kemudian ditanyakan terlebih dahulu kenapa kamu dipanggil, kira-kira kamu tahu nggak? Jadi ada perhalus kata. Ini nih sebetulnya ya maksudnya sesuatu yang diterapkan seperti ini loh contohnya seharusnya yang diterapkan gitu. Walaupun kadang jawaban anak kan sekarang beda. Kalau saya di rumah aja, kalau ditanya, nanya, mau tahu apa mau tahu aja, nah gitu. Kan tadi itu kita harus betul, jangan sampai membuat dari zona yang tidak. Harus sabar.